Oke, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara pengambilan data PLS. PLS itu Personal Learning System yang ada di Go Bimbel maupun di analisa sidik jari bakat. Jadi ini pengembangan saja khusus untuk pelajar karena learning ya. Nah, rumus di PLS itu cuma ada dua, yaitu X dan O. Kalau di analisa sidik jari itu kan ada 11, A, B, C sampai K. Nah, di PLS cuma dibagi menjadi dua pola, yaitu X dan O. X itu ketika di ujung jari, sidik jari di ujung jari itu tidak ada atau hanya punya satu delta. Kemudian dianggap O itu jika lebih dari dua delta. Dua deltanya masuk ya. Artinya kalau tidak X berarti O kan gitu. Oke, kita langsung praktek saja di sini. Nah, di sini udah ada hasil scan analisa sidik jari, hasil scan telapak tangan. Kita mulai dari, uh, nah, kita mulai dari kelingking kiri ya. Nah, ini kita tentukan di sini apa yang dimaksud dengan delta gitu kan. Delta itu adalah pertemuan tiga aliran. Jadi di sini kan ada aliran. Nah, ini aliran sidik jarinya itu loh. Nah, di sini juga ada aliran ke atas. Kemudian di sini juga ada aliran seperti ini. Nah, biasanya di sini kan masih ada satu ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ketika ada tiga aliran ini bertemu, maka akan membentuk sebuah delta di sini. Delta itu segitiga maksudnya. Jadi ada delta terbentuk di sini. Jadi kemudian kita cari lagi. Biasanya kalau bentuknya seperti ini cuma ketemu satu delta, maka ini adalah X ya. Jadi untuk kelingking ini adalah X. Kemudian kita lanjut ke manis kiri. Jadi kita besarin. Di sini kita cari alirannya lagi. Aliran. Kalau udah biasa sih cepat-cepat saja. Jadi ini seperti ini aliran. Dan ini naik. Kemudian ini turun. Jadi kan sama kan ya bentuknya seperti yang kelingking tadi. Kemudian membentuk satu delta di sini. Oke, ini X lagi. X. Kemudian kita masuk ke tengah. Kita cari delta lagi. Nah, delta itu biasanya terbentuk di pinggir. Jadi di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, kalau sudah terbentuk delta, ini kan ada delta di sini. Kemudian di sini kita cari. Kalau bentuknya sudah sejajar, hampir sejajar seperti ini, maka biasanya di sini tidak ada delta, maka hanya ditemukan satu delta di sini. Maka ini X lagi. Kemudian kita cek di mana ini ya. Oke. Kemudian sama ini ya. Seperti ini. Kemudian di sini juga seperti ini. Kemudian ini naik seperti ini. Ini C kalau di apa itu analisa. Deltanya cuma ketemu satu, maka ini X lagi ya. Oke, kemudian kita cari di sini. Nah, di sini ini juga cuma satu delta, maka ini X ya. Kemudian untuk ini ya. Nah, di sini. Oke. Kita cari deltanya, kira-kira di mana? Ini ya, deltanya di sini. Ini X lagi ya. Oke, ini agak beda. Jadi dari ke 10 jari itu yang beda cuma satu ini tok ya. Nah, di sini ada pola spiral ya. Nah, ini kan gini, spiral. Nah, seperti ini kan bentuknya spiral seperti ini. Sebenarnya dari dilihat pola, kalau spiral ini langsung ke O itu bisa. Tapi kita acuannya ke deltanya. Di sini ada delta, kemudian di sini itu karena ini bentuknya seperti ini. Kemungkinan besar di sini ada delta juga. Tapi nggak kelihatan ini. Nanti kita cek yang lain. Ini juga
1 delta di sebelah sini. Oke ya, kira-kira seperti itu. Maka ini ketemunya adalah ini X, kemudian ini O. Dari 8 jari ya ini ya. Dari 8 jari, maka yang O cuma 1, yaitu di manis apa ini? Manis kanan ya. Di manis kanan. Kita coba lagi yang lain ya. Di ini misal. Kelihatan atau enggak ini? Oke. Oh, salah. Oke. Nah. Oke. Kalau dilihat dari pola ya, pola dalamnya ini kan bentuk seperti ini ya. Kemudian di sini seperti ini. Jadi seperti yin yang gitu. Kemudian kalau ini bentuknya seperti ini kan bentuk ya. Mengotak gini. Di sini ketemu 1 delta dan di sini 1 delta. Maka ini adalah O ya. Kita pakai merah aja. Kemudian kita cari yang ini. Nah, di sini tengahnya juga bentuk lingkaran, maka ini sebenarnya langsung bisa ke O. Oke, ada 2 delta sebenarnya di sini. Kemudian kita cek lagi di sini. Nah, ini sama seperti yang tadi. Deltanya cuma 1 di sebelah sini ya. Nah, ini kan terbuka seperti ini. Kalau terbuka berarti enggak O. Jadi simbol O dan XO itu karena membentuk lingkaran atau spiral atau yin dan yang. Jadi seperti ini. Kemudian kita cek lagi ya di sini. Nah, ini juga membentuk huruf O. Maka ini ini 1 delta sepertinya di sini ketemu ini. Jadi lebih baik itu dilihat langsung di jarinya. Jadi malah kelihatan. Kalau di scan gini ya susah juga karena harus muter. Oke ya. Nah, ini juga bentuk huruf O gitu kan. Berarti ini adalah O. Kemudian di sini ini bentuk huruf O lagi, maka ini O. Kemudian di sini juga bentuk huruf O, maka ini adalah O gitu ya. Jadi dari 8O ini masih kelingking. Kelingkingnya juga bentuk huruf O, maka ini adalah O gitu ya. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk X dan O. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi mana? Kita masuk ke ATD. ATD itu adalah delta di bawah telunjuk itu A. Di delta di bawah telunjuk kita beri nama A. Kemudian delta di bawah kelingking itu kita beri nama D. Kemudian delta di pangkal telapak tangan kita beri nama T. Nah, prakteknya seperti ini. Kita cari delta di kelingking. Jadi kita beri batas ya. Kita beri batas di sini. Delta itu harus terbentuk di sebelah sini. Kemudian ini diberi batas delta harus terbentuk di sebelah sini. Kemudian di pangkal telapak tangan delta harus terbentuk di sebelah sini. Sama, ini juga delta harus terbentuk di sini. Kemudian delta harus terbentuk di sini. Dan delta harus terbentuk di sebelah sini. Di bawahnya ini ya. Nah, kalau misal tidak ada delta yang terbentuk di kotaan ini, maka dianggap tidak ada delta. Jadi deltanya dianggap nggak ada gitu. Kita cek satu-satu. Nah, di sini ini kan terbentuk. Nah, kita terangin ya. Nah, di sini kan ada aliran ya di sini ya. Ini kan ada aliran sidik jari ya. Nah, kemudian di sini juga ada aliran ke sini. Kemudian di sini juga ada aliran seperti ini. Nah, biasanya bentuk 1 delta di sini ya. Nah, ini deltanya ketemu di bawah kelingking. Kemudian kita cari di ini tadi apa ya? Ini A ya. A itu telunjuk, ini berarti D. Kemudian ini kita cari
Nah, ini ada aliran, kemudian di sini ada aliran, kemudian di sini juga ada aliran seperti ini. Maka di tengah-tengah sini ada delta, ini A. Oke. Kemudian kita cari yang biasanya susah dicari adalah titik T-nya. Nah, kalau ini pas jelas. Jadi ini T-nya kan di sini. Jadi ini ada aliran. Kemudian di sini juga ada aliran. Kemudian di sini juga ada aliran. Maka ini T-nya langsung ketemu di sini. Oke ya, ini titik T. Kemudian ukur pakai penggaris. Ukur pakai penggaris biasa. Penggaris yang bening gitu loh, yang harganya 1000 2000 itu. Jarak titik A ke T. Jarak dari titik A ke titik T itu dapat berapa milimeter. Kemudian jarak dari titik D ke T dapat berapa milimeter dalam milimeter ya. Jadi satuannya adalah milimeter. Kemudian jarak dari titik A ke D dalam milimeter juga. Kemudian dicatat seperti ini. Jadi ada belangko pencatatannya. Nanti di inputan data juga ada isian ini AT berapa, DT berapa, AD berapa di tangan kanan atau tangan kiri. Seperti itu ya. Kita ulangi sekali lagi di sini. Di sini kita besarin ya. Deltanya di mana? Ini kan ketemu langsung. Karena ini udah dewasa jadi cepat. Oke. Nah, kalau contohnya udah rumit nanti nggak paham-paham. Biasanya contoh itu kan yang gampang. Oke, ini deltanya juga di sini ketemu. Kemudian untuk bawahnya, oke. Nah, di sini kan udah kelihatan ini. Kira-kira di mana? Ini kan. Nah, jadi intinya di sini ada aliran yang ke sana. Yang dicari pertama kali itu ini loh. Nah, ininya. Jadi dia sejajar apa itu horizontalnya itu di mana gitu. Kalau horizontalnya ketemu, biasanya deltanya ketemu. Seperti ini. Kemudian kita beri nama, ini apa? A. Kemudian ini D. Benar ya? ADT-nya ya. Saya sering lupa masalahnya. A benar. Kemudian ini T. Oke. Kemudian tinggal ini diukur panjangnya. A ke T berapa, kemudian D ke T berapa, kemudian A ke D berapa dalam milimeter. Kemudian dicatat di buku catatan masing-masing ya. Oke, ini ya. AT berapa, DT berapa, AD berapa, milimeter di tangan kiri atau tangan kanan. Nah, kemudian tinggal nanti input datanya seperti ini di GoBimbel ya. Jadi ada nama, kemudian kelingking kiri itu X atau O, kemudian tengah kiri itu X atau O dan seterusnya. Kemudian untuk panjang AT berapa, panjang DT kiri berapa, AD kiri berapa, kemudian tinggal simpan. Nah, hasilnya itu bisa langsung cetak di sini seperti ini. Nah, ini belum tadi udah logout ya. Jadi hasilnya tinggal di sini seperti ini. Ada apa enggak? Enggak ada ya. Oke. Oke, kira-kira seperti itu untuk nah ini ada belangko pengambilan PLS di sini. Ya, belangkonya di sini ada. Nah, di sini ada belangkonya. Ini tinggal diisi aja gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan bagaimana mencari apa ya? Pengambilan data personal learning system di GoBimbel dan analisa sidik jari bakat ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.